pagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman sahabat YouTubeku yang masih mengikuti channel saya Santana 70. Salam sehat selalu, salam bahagia, tetap semangat. Semoga masih diberikan kita keberkahan, rezeki, lancar, usaha semakin maju. Kebetulan kita kedatangan tamu kembali nih yang memang untuk konsultasi, untuk kita sharing, kita berbagi cerita kembali dengan tamu kita, Bang Zaki. Kebetulan karena Bang Zaki ini dosen kita di kampus BINUS atau Bina Nusantara. Kita sedikit bertanya. Kita nggak ganggu ya, Bang Zaki ya? Iya, nih, alhamdulillah nih ya, waktunya meluangkan waktu kita. Jadi sedikit untuk himbauan kembali, informasi kepada masyarakat luas, khususnya saudara-saudara kita yang terlibat pinjaman online. Yang mau saya tanyakan mengenai hukum, karena kebetulan dosen di Bina Nusantara atau BINUS mengenai penggunaan data disalahgunakan bagi warga atau masyarakat yang tiba-tiba informasi nih ya dari sekian banyak bahwa KTP-nya disalahgunakan. Nah, tidak merasa pinjam, namun di kemudian hari ada tagihan tuh. Apakah kita wajib bayar atau tidak, sedangkan kita tidak merasa pinjam online tersebut? Nah, gimana kira-kira menurut Bang Zaki gambarannya? Ya, jadi ini banyak terjadi ketika data ini semakin mudah diakses oleh banyak orang. Nah, dan termasuk KTP kita. Kadang-kadang syarat KTP itu seringkali kemudian memudahkan orang mendapatkan uang, akhirnya segala cara dilakukan. Nah, sering orang kemudian tiba-tiba ditagih untuk membayar cicilan pinjol, padahal dia tidak pernah melakukan transaksi. Datanya dipakai oleh orang lain yang menerima uangnya. Ini kesalahan siapa? Tentu saja perusahaan pinjol. Karena apa? Karena harusnya mekanisme internal mereka itu melakukan survei. Dia melakukan double checking terhadap siapa nasabah yang sedang meminta pinjaman ke kita. Betulkah dia orangnya sesuai dengan KTP, rumahnya ada atau tidak, pekerjaannya di mana, lalu kalau dia kasih kontak keluarga atau kerabatnya, betulkah dia orangnya dan betulkah dia menjadi penjamin. Kadang-kadang kan ada juga kalau di istilah perbankan kan ada cesi misalnya, itu dia bisa menjaminkan tuh hutang seseorang gitu kan, hutangnya dijual gitu. Nah, ini memang harus dilakukan double checking. Kenapa? Karena perusahaan nggak mau rugi dong. Dia harus bisa memastikan bahwa kas keuangan perusahaan itu aman dengan cara dia memitigasi tidak terjadi kecolongan data semacam itu. Nah, kalau sudah kemudian kita ditagih, apakah kita wajib bayar atau tidak? Tidak. Karena apa? Karena kita tidak melakukan perbuatan hukum. Data kita dipakai, tapi kan kita tidak melakukan perbuatan hukum sebagaimana pasal 1320 KUH Perdata. Ada konsensualisme, ada kesepakatan. Sepakatnya nggak ada, gitu kan? Ketemu juga nggak, kenal juga nggak, tiba-tiba suruh bayar. Nah, itu bisa kita mohonkan untuk dibatalkan perjanjian itu. Sekarang kan perjanjian tuh online semua kan, kalau pinjol itu kan tiba-tiba udah ada isinya, tanda tangan, nggak cair duitnya gitu. Nah, ini yang kemudian harus kita edukasi. Kenapa? Jangan sampai banyak orang yang tiba-tiba udah hidupnya susah, tiba-tiba ada orang nagih duit ke kita, padahal dia nggak punya pinjaman apapun dengan orang lain. Itu kira-kira. Jadi kalau kita atau saudara kita ya yang tadi dikatakan penyalahgunaan data atau KTP disalahgunakan, itu nggak usah dibayar ya? Nggak usah. Karena apa? Kenapa dari pihak pinjaman online itu tidak verifikasi atau survei, benarkah ini yang bersangkutan atau tidak gitu? Nah, banyak yang bertanya seperti itu. Nah, selama ini yang kita sarankan mereka kalau memang ada ancaman melalui media sosial ya, khususnya kan selama ini cuman media sosial ya yang dimaksud pasal undang-undang ITE itu ya. Nah, itu yang banyak selama ini berjalan. Jadi intinya apabila ada warga atau saudara kita
penyalahgunaan data kita tidak merasa tidak usah dibayar. Itu hak mutlak kita ya. Iya, betul. Iya. Dan kalau misalnya ada ini Pak, diancam tadi kan Bapak sebut, itu ada undang-undang perlindungan konsumen. Ada juga misalnya tadi kan, bahkan ada yang ini, saya sebar ya foto foto Pak Sudono atau foto Sudononya ke sosial media, atau padahal nggak punya foto itu, tapi dia mengancam dengan kalimat itu di sosial media. Dia hubungi teman-teman Instagramnya misalnya atau apa segala macam. Nah itu udah masuk bukan sekedar undang-undang ITE yang baru direvisi, tapi juga undang-undang perlindungan data pribadi, ada doxing dan sebagainya. Dan itulah yang kemudian harus kita jadikan sebagai bantal kita menghadapi argumentasi para pelaku perusahaan pinjol yang melakukan upaya penagihan yang di luar batas. Karena kita tuh punya norma hukum itu yang harus diikuti, karena konsumen juga punya hak. Gitu. Oke, terima kasih Bang Jaki ini masukannya. Semoga kepada saudara-saudara kita yang terlibat pinjaman online atau yang penyalahgunaan data, yang datanya dipakai untuk digunakan tiba-tiba bayar, sudah tadi diberitahukan. Jadi tetap semangat, jangan putus asa. Intinya gitu ya Bang Jaki. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jaki. Siap.